Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman ini mengingatkan kita untuk berhati-hati bagaimana seharusnya kita hidup. Hiduplah dengan bijaksana dan tahu memanfaatkan setiap kesempatan, karena hari-hari ini jahat. Dalam perikop ini, Paulus sedang menasihati kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Ironisnya, meskipun kita tahu bahwa memanfaatkan setiap kesempatan itu sangatlah penting, namun terkadang sulit untuk melakukannya dan tidak tahu cara memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan setiap kesempatan, setiap hari begitu kita bangun, itu adalah kesempatan baru untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakanlah hari ini juga. Jangan menunda sampai hari esok, sebab belum tentu kesempatan itu akan terulang lagi. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 dan 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok hari, atau masih adakah esok hari buat kita. Sebab hidup ini seperti uap atau kabut yang sebentar saja kelihatan. Pemazmur juga menjelaskan bahwa kehidupan kita di bumi ini begitu cepat berlalu, bahkan berlalunya buru-buru. Jadi orang percaya perlu hidup dalam kebenaran bahwa hari ini, yaitu hari ini juga, itu dapat menjadi hari terakhir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengerti dan memahami kebenaran ini dapat membantu orang percaya untuk memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan hari-hari mereka penuh makna dalam melayani Tuhan dan sesama. Seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Daud berdoa kepada Tuhan, dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Cara memanfaatkan setiap kesempatan. Tentunya ada banyak cara bagi orang Kristen dapat memanfaatkan setiap kesempatan. Bahkan hal-hal sederhana dalam sepanjang hari kita dapat diubah menjadi kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Bahkan sikap bersabar, baik hati, dan peduli terhadap orang lain adalah juga cara untuk memanfaatkan setiap waktu sebaik-baiknya. Ketika orang lain melihat kasih yang tulus, hal itu juga dapat menunjukkan tentang kasih Yesus kepada mereka. Tindakan kecil, kebaikan, cinta, atau kasih sayang yang tulus dapat sangat bermanfaat bagi seseorang yang sedang terluka atau yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan setiap kesempatan? Tentu banyak, saudaraku. Tetapi ada dua hal yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, jadilah pelayan kebaikan atau hamba kebaikan. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Cara lain orang Kristen dapat memanfaatkan setiap kesempatan adalah dengan menjadi pelayan kebaikan.
Artinya menjadi sarana untuk menyalurkan kasih dan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang-orang yang membutuhkan. Di tengah keluarga, di tempat umum, di rumah sakit, di sekolah, di tempat bekerja, gereja, atau di mana saja. Itu adalah semua cara dan tempat bagi kita untuk memancarkan terang Kristus kepada dunia. Yesus memberitahu kita bahwa kita adalah terangnya bagi dunia, dan sangat penting bagi kita untuk menyinari terang kita bagi dunia ini. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Meluangkan sebagian waktu dari hari kita untuk menjadi pelayan kebaikan bukan hal yang mudah untuk dilakukan, bahkan mungkin sulit. Tetapi hal itu sepadan dengan kasih karunia, sukacita, dan berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Waktu adalah karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap orang, seperti karunia-Nya yang lain. Dia ingin kita menggunakannya untuk kemuliaan-Nya. Bagi orang beriman, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu. Setiap detik, menit, jam, hari, dan tahun penting bagi Tuhan. Jangan sampai kita dinyatakan bersalah sebab kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang merupakan karunia yang begitu berharga dari Allah. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita menjadi pelayan Injil atau kesaksian. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mendorong kita untuk menjadi saksi dan pemberita kebenaran. Rasul Paulus berkata bahwa hal itu menjadi keharusan baginya. Artinya, kita tidak boleh tidak harus memberitakan Injil. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak memberitakan Injil atau tentang Yesus. Kita harus mulai memberitakan Injil dan bersaksi mengenai apa yang kita alami tentang Kristus. Sebab Yesus memanggil semua orang untuk terlibat dalam membawa Injil kepada orang yang terhilang. Berpartisipasi dalam pelayanan misi akan membantu kita mengambil bagian dalam amanat agung, dan itu akan membantu kita memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Bersaksi tentang Tuhan tidak harus tentang hal-hal yang hebat atau spektakuler atau mujizat, tetapi apa saja yang kita alami tentang kebaikan Tuhan, anugerahnya, kasih setianya, itulah yang kita saksikan. Dan kita juga bersaksi tentang firman Tuhan yang baru kita dengar atau kita renungkan. Hal itu dapat kita mulai mungkin melalui media sosial yang kita miliki. WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dengan rutin melakukan itu, kita akan mulai belajar bagaimana nanti berkata-kata ketika kita bersaksi, dan hal itu juga akan membuat kita semakin memahami firman Tuhan. Juga dengan meluangkan waktu dari hari kita untuk berbicara dengan orang lain, berdoa untuk mereka, itu akan menunjukkan perhatian kita yang tulus kepada orang tersebut. Dan itu juga merupakan salah satu cara untuk kita bersaksi tentang Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia." Setiap kali kita membagikan firman atau Injil, maka akan ada orang-orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya pada saat itu, namun firman Tuhan yang telah kita sampaikan tidak akan pernah sia-sia. Sebagai seorang Kristen, Tuhan telah memanggil kita untuk melayani Dia dan membantu orang lain. Tidak ada hak istimewa yang lebih besar daripada melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Mengerjakan pelayanan kepada Tuhan tidak akan membuat kita menjadi
sia-sia dalam apa yang kita kerjakan, tapi kita akan menuai hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa sebab kita tahu Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Puji Tuhan.